Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban. Dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Si Pandir tak ragu. Ragu itu hasanah bijak bestari. Ruang kosong yang mesti dilalui si pendaki. Si jahil tak bingung. Bingung hanya makrifat para resi yang terbang jauh tinggalkan bumi. Sebentar nanar diterpa cahaya suci, dipandu para peri, berkelana di ruang samawi, menuju mentari. Syair ini merujuk kepada gagasan kaum Arif, yakni tentang suatu tema yang disebut sebagai Hairah oleh Ibn Arabi, atau Ityas, perasaan tidak berdaya secara intelektual, oleh Khawaja Abdullah Ansari. Inilah suatu tingkat yang di dalamnya kaum pencari hakikat merasa mentok alias kebingungan dalam mencari atau memikirkan hakikat puncak pengetahuan tentang keberadaan ketuhanan. Ibn Arabi misalnya menunjukkan kemustahilan atau ketakmungkinan akal rasional dalam menangkap kebenaran ketuhanan. Syekhul Akbar mulai dengan merujukkan kata akal kepada iqal, yaitu makna pengikat. Kata pengikat yang dalam konteks kedua nanti bisa dipakai secara netral saja, di sini dimaknai negatif, yakni berupaya mengikat Tuhan yang tak terbatas atau yang memiliki at-tawassu' al-ilahi, dan ini mustahil. Dalam konteks kedua yang nadanya lebih positif, Ibn Arabi menyatakan bahwa hati punya dua mata sebagaimana yang dimiliki Dzul Ainain, mata akal dan mata khayal. Mata akal itu mengikat sebagai furqan, bersifat analitis, melihat Tuhan dalam tanzih atau transendensinya. Sedang mata khayal melihat Tuhan secara lebih holistik dalam tasbih atau imanensinya. Akal membatasi Tuhan dalam unsur-unsurnya yang lebih spesifik. Khayal memandangnya dalam segala sesuatu. Ibn Arabi menyatakan bahwa keduanya harus dipakai secara seimbang, yakni dengan memberikan kepada segala sesuatu apa yang memang harus diberikan kepadanya. Mukasyafah atau penyingkapan spiritual kemudian mengambil alih dengan melihat hakikat dalam kedua sifat Allah tersebut, huwa la huwa, yakni dalam pembatasan dan perluasannya. Hanya mukasyafah yang bisa memahami paradoks-paradoks seperti itu, termasuk baik buruk, rahmat murka, yang semuanya tercakup dalam satu hakikat tunggal ketuhanan. Di luar itu, baik akal maupun khayal tak akan mampu. Mukasyafah akan terjadi setelah manusia yang belum mencapai mukasyafah lebih dulu mengalami hairah atau kebingungan positif akibat keterbatasan kedua daya mengetahuinya itu.